dua, ada di masjid-masjid, balai desa, Ya. termasuk di rumah-rumah warga, di mana masyarakat yang tidak mau ditampung di tempat pengungsian, ada juga yang menumpang di saudaranya. Begitu juga di Kecamatan Candipuro, ini adalah daerah yang mendekat kepada Kabupaten Lumajang. Ini juga kita siapkan 6 titik pengungsian, di mana jumlah seluruhnya adalah 1.733 orang tersebar di balai desa dan di kantor camat, Mbak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di Kecamatan Pasirian, sejumlah 974 orang ditempatkan di 4 titik di Balai Desa Condro, termasuk di masjid-masjid, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, Kolonel Irwan, kalau kita melihat dari pengungsian ini, jika sebelumnya ada pengungsian di Desa Sumberwuluh dan ini sudah direlokasi, apakah ketiga titik ini Pronojiwo, Tanjung Puro, dan Pasirian sudah dipastikan menjadi zona aman jikalau Gunung Semeru kembali beraktivitas? Betul, Mbak, ini kita setiap hari juga merelokasi tempat-tempat pengungsi di mana yang kemarin kita tampung di balai desa, kita pindahkan ke tempat yang lebih aman lagi di SD, terus dilaksanakan perbaikan pelayanan bagi pengungsi-pengungsi yang sudah kita siapkan. Ya. Untuk masalah bagaimana kita menilai aman atau tidak, sampai dengan saat ini tempat-tempat pengungsian dinilai masih aman, karena untuk titik-titik yang sampai dengan saat ini masih menunjukkan eskalasi peningkatan baik lahar panas yang dari atas maupun lahar dingin, sampai dengan saat ini masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Demikian, Mbak. Iya, Kolonel Irwan, kalau tadi kami mendapatkan laporan kami dari jurnalis Kompas TV yang berada di posko pengungsian di Pasirian tepatnya, diinformasikan bahwa ada beberapa ataupun ada bantuan yang menumpuk. Apakah terjadi kendala untuk pendistribusian bantuan di sana? Apa? Jikalaupun ada, apa yang menjadi kendala pendistribusian bantuan? Terima kasih, Mbak. Memang betul sekali ya. Sepintas kita melihat bantuan itu memang banyak sekali dan saat ini belum bisa terkoordinir secara efektif, kita akui itu, karena begitu banyaknya bantuan-bantuan yang datang dari instansi pemerintah, dari masyarakat, dari instansi yang lain, ini sangat banyak sekali, dan ini kita tampung, kita pusatkan di salah satu tempat adalah di Pendopo, Kabupaten Lumajang, dan termasuk di stadion. Namun demikian, masih banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ingin menyumbangkan bantuannya itu, mereka puas untuk datang ke tempat titik pengungsi. Inilah yang membuat menjadikan suatu pemandangan yang seolah-olah ini tidak tertib. Dan memang kita tidak bisa menghalangi itu. Kenapa? Karena memang yang memberikan bantuan itu tidak mau memberikan melalui jalur ataupun badan yang sudah kita siapkan. Mereka inginnya langsung memberikan bantuan langsung kepada para pengungsi. Ya. Untuk bantuan itu, walaupun kita sudah berikan jenis dan sebagainya, kadang-kadang yang memberikan bantuan ini memberikan bantuan yang sama. Contohnya matras, beras, telur, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang banyak sekali dan berkesan menumpuk. Ya. Demikian, Mbak. Ya, Kolonel Irwan, kita bergeser terkait dengan proses pencarian warga yang diduga masih hilang. Kalau kita kembali ke siang tadi, sejumlah warga dan relawan ini sempat kembali ke wilayah Curah Kobokan, Desa Supiturang, Pronojiwo, untuk melakukan pencarian secara mandiri. Perkembangan terkini sejauh ini seperti apa proses pencarian warga yang diduga masih hilang? Betul sekali, Mbak. Sampai dengan saat ini, sesuai dengan kebijakan dari Bapak Kepala
BNPB bahwasanya kita akan melaksanakan pencarian 1 minggu dari hari pertama. Hari ini sudah hari yang keempat kita melaksanakan pencarian dan masih ke depan kita akan melaksanakan pencarian lagi. Nah, pencarian ini dilaksanakan secara manual dengan menggunakan penciuman, kemudian penglihatan dan sebagainya, dibantu dengan menggunakan alat berat. Namun demikian, situasi di lapangan tidak bisa kita melaksanakan secara optimal. Kenapa? Karena di alur-alur lahar yang dari atas, yang menuju ke arah Curah Koboan, termasuk di Renteng, ini masih sering terjadi rembesan lahar panas. Begitu juga tadi sore juga ada lahar dingin yang turun dari atas. Ini yang menjadikan hambatan bagi kita untuk melaksanakan pencarian. Jangankan manusia, tetapi alat berat pun mereka juga tidak bisa melaksanakan pencarian di tempat-tempat titik-titik di mana masyarakat, saudara-saudara kita yang pernah melihat ataupun mengetahui bahwasanya ada saudaranya, ada orang yang tinggal di suatu titik di mana harus dilaksanakan pencarian. Demikian, Mbak.